Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dan rekan sejawat Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi mata pelajaran prakarya kelas 9 semester gasal. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap semua? Bagaimana keadaan kalian? Masih sehat? Tetap semangat? Jangan lupa prokes ketat. Stay at home, selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Tetap di rumah. Semoga kesehatan selalu ada pada kita semua. Baik, kesempatan kali ini adalah materi bagian awal dari kelas 9, yaitu pada materi mata pelajaran prakarya pada aspek rekayasa kelas 9 disampaikan pada semester gasal. Kali ini materinya adalah prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sebelum masuk ke tayangan pertama, Bapak minta tolong terlebih dahulu. Bagi yang belum menyentuh subscribe, silahkan sentuh dulu. Cirinya, di bagian bawah video ini, jika masih ada tulisan subscribe berwarna merah, berarti kalian belum subscribe. Silahkan sentuh terlebih dahulu. Kemudian sentuh pula jempol ke atas bila suka, sentuh jempol ke bawah bila tidak suka. Kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain ilmu yang sedikit ini. Begitu juga pada Bapak Ibu Guru yang lain, silahkan bila bisa di-share ke teman-teman sejawat yang lain. Nah, anak-anakku semua, silahkan nanti untuk bisa berkomentar pada kolom komentar yang sudah Bapak sediakan. Jika ada pertanyaan, ada klarifikasi, silahkan ditulis di kolom komentar pada video ini. Mari kita masuk pada tayangan yang pertama. Persiapan pembelajaran kali ini, sebelum dimulai, maka silahkan anak-anak menyiapkan terlebih dahulu beberapa perlengkapan. Yang pertama, silahkan siapkan buku catatan dan alat tulis yang lain. Kemudian buku paket prakarya semester gasal kurikulum 2013 halaman 49-53 yang intinya nanti akan mempelajari muatan listrik, mempelajari satuan listrik, dan mempelajari jenis serta sumber-sumber listrik. Silahkan disiapkan agar nanti tidak tertatih-tatih dalam mengikuti pelajaran ini. Selanjutnya, wawasan umum kelistrikan. Nah, pada bagian pertama, listrik saat ini pada era sekarang ini merupakan kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer. Kemudian listrik memudahkan hidup manusia, membantu pekerjaan manusia. Coba bayangkan, pernahkah kalian mengalami mati lampu seharian? Apa yang bisa kalian lakukan?
kita tidak bisa apa-apa. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber tenaga listrik terkendala karena mati. Nah, tetapi ada juga pada bagian ketiga ini, beberapa suku di pedalaman di Indonesia masih mengharamkan adanya listrik. Mereka hidup di pedalaman, contohnya suku Baduy dan suku Anak Dalam. Suku Baduy di Jawa Barat, suku Anak Dalam di Kalimantan. Nah, mereka mengharamkan adanya listrik sehingga hidupnya masih sangat tradisional. Bisa kita bayangkan seperti apa di era yang sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah muatan listrik. Inilah titik awal adanya peristiwa kelistrikan, yaitu muatan listrik yang ada pada sesuatu benda. Nah, di sini rangkaian dari muatan listrik itu adalah sebagai berikut. Muatan listrik pada dasarnya adalah muatan dasar yang dimiliki setiap benda, membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan juga setiap benda pada dasarnya memiliki muatan listrik. Kemudian muatan listrik itu ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif, muatan listrik positif adalah benda atau atom yang memiliki kekurangan atom negatif alias elektron. Muatan listrik negatif adalah benda atau atom yang memiliki kelebihan elektron. Jadi, muatan listrik itu terdapat muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Tetapi nanti dalam prosesnya itu juga akan muncul yang namanya muatan listrik netral, di mana jumlah muatan listrik positif sama banyak dengan muatan listrik negatif dalam satu rangkaian. Kita lihat sekarang bagan sebuah atom. Nah, seperti ini ya. Elektron itu simbolnya negatif seperti ini. Proton simbolnya positif seperti ini. Jadi nanti kalau ada gambar yang bersimbol seperti ini namanya elektron, yang bersimbol seperti ini namanya proton. Nanti ada juga yang berbentuk bola penuh warna hitam pekat, itu namanya neutron atau neutron. Ya, tetapi dalam bagan ini kita tunjukkan dua muatan positif dan muatan negatif. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada atom netral. Jadi jenis-jenis atom itu nanti akan muncul jenis atom netral, jenis atom negatif, dan jenis atom positif. Jenis atom netral apabila jumlah elektronnya sama banyak dengan jumlah protonnya. Sedangkan atom negatif yaitu jumlah elektronnya lebih banyak ketimbang jumlah protonnya. Sedangkan atom positif ini jika jumlah elektronnya, muatan listrik negatifnya lebih sedikit ketimbang jumlah muatan listrik positifnya alias protonnya. Nah,
susunan atom di dalam intinya adalah seperti ini. Bagian dalam ini pasti letaknya proton. Ini proton, ini proton. Maka simbolnya di sini positif. Kemudian dilingkupi oleh elektron melalui garis edarnya. Ya, ini arahnya kalau elektron itu ke kiri, ya. Ke kiri. Kalau proton ini berpusat di dalam dan dia diam, menyebabkan atom positif atau negatif apabila elektronnya ini terlempar ke lintasan atom yang lain. Ya, karena apa? Karena benturan, pembakaran, ataupun karena pemuaian, menyebabkan atom sesuatu benda berubah menjadi netral kah, menjadi negatif kah, atau menjadi positif kah. Inilah penjelasan tentang bagan sebuah atom. Sekarang kita masuk pada satuan listrik. Nah, di sini tampaklah dua kelompok kabel di mana ujung-ujungnya ini jika teraliri listrik, di sini ini akan terjadi perpindahan elektron, proton, ya. Nah, karena bersifat sebagai sebuah aliran, tergambarlah seperti ini. Nah, ini besar kecilnya itu memiliki apa yang disebut dengan kuat arus listrik, memiliki apa yang disebut dengan daya listrik, memiliki apa yang disebut dengan hambatan listrik. Nah, sekarang kita bahas terkait kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau disebut juga dengan arus listrik adalah aliran yang terjadi pada penghantar akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian tiap satu satuan waktu. Ya, jadi mengalirnya muatan listrik pada sebuah penghantar setiap satu satuan waktu. Itulah kuat arus listrik. Atau juga arus listrik terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar di antara dua titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Ini titik-titik ujung penghantar. Satuan arus listrik dalam sistem internasional adalah ampere, disingkat dengan A besar. Kemudian dalam penulisan rumusnya, arus listrik ditulis dalam simbol huruf I. Seperti ini. I besar. Satuannya A besar. Demikian tentang kuat arus listrik. Selanjutnya, tegangan listrik. Ketika kita berbicara masalah tegangan listrik, pikiran kita akan melayang pada penghantar yang ada pada menara listrik. Ini adalah menara listrik, jaringan listrik tegangan ekstra tinggi atau saluran utama tegangan ekstra tinggi yang disebut dengan sutet. Ini tegangannya sangat tinggi, 150 kV. Itu mengalir pada penghantar yang ada di sini. Ini menara terhubung antar pembangkit dari Jawa, Bali, Sumatera, dan seterusnya. Tegangan listrik disebut juga dengan potensial listrik, yaitu
energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan muatan listrik setiap satu satuan waktu melalui ujung-ujung penghantarnya. Tegangan listrik juga diartikan sebagai dorongan listrik yang bisa diberikan terhadap elektron yang mengalir melalui rangkaian tertutup. Ya, ini melalui rangkaian tertutup. Dorongan ini disebut dengan gaya gerak listrik alias GGL, yaitu energi yang dimiliki sumber arus listrik yang seolah-olah berfungsi sebagai gaya penggerak muatan listrik dalam rangkaian. Kemudian, ketika kita melihat satu rangkaian, ini rangkaian tertutup ya, di mana ada sumber tegangan melewati penghantar, ada beban lampu menuju kutub negatif. Di sini kutub positif, di sini kutub negatif. Kutub positif disebut dengan potensial tinggi. Kutub negatif disebut potensial rendah. Di sini ya. Nah, sementara di sini akan mengalirlah arus listrik dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Ini ya. Sementara elektron itu mengalirnya dari kutub negatif ini menuju ke kutub positif. Nah, maka di titik ini ataupun di titik beban akan terjadilah pertemuan antara arus listrik dengan elektron. Besarnya potensial antara potensial tinggi yang mengalir dari arus listrik tadi dengan elektron potensial rendahnya, maka terjadilah selisih antara potensial tinggi dan potensial rendah. Inilah yang disebut dengan beda potensial. Beda potensial inilah yang kemudian disebut dengan tegangan listrik. Nah, seperti ini ya. Jadi sumber tegangan listrik diperlukan untuk menciptakan beda tegangan atau beda potensial listrik. Dengan cara memproduksi kelebihan elektron di suatu kutub dan mengurangi elektron di kutub yang lain. Akibatnya, aliran elektron akan terjadi dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Dan di saat bersamaan akan mengalir pula arus listrik konvensional. Kutub positif yang disebut dengan potensial tinggi menuju ke kutub negatif potensial rendah. Lihat gambar. Selisih antara potensial tinggi dan potensial rendah inilah kemudian disebut dengan beda potensial atau tegangan listrik. Tegangan listrik diberi satuan volt dan disingkat dengan huruf V, voltase. Jika ditulis dalam rumus-rumus kelistrikan, simbolnya adalah V. Demikian tentang tegangan listrik. Nah, sekarang adalah hambatan listrik. Ketika kita berbicara masalah hambatan listrik, maka kita larinya adalah pada komponen ya. Ini adalah komponen hambatan listrik. R1, R2, R3. R itu singkatan dari resistor. Wujud bendanya seperti ini. Kemudian simbol dalam rangkaiannya adalah gigi gergaji. Simbol hurufnya adalah R. Hambatan bisa diartikan yaitu sebagai penahan atau tahanan atau perlawanan yang diterima oleh elektron yang mengalir pada sebuah penghantar melalui molekul-molekul yang ada di dalamnya. Setiap penghantar memberikan penahanan aliran arus listrik. Penahanan terjadi karena disebabkan oleh tiap-tiap atom yang menahan perpindahan elektron
ya, perpindahan elektron, itu terjadi perlawanan terhadap elektron yang ke arah luarnya. Benturan elektron atau atom tidak terhitung pada aliran penghantarnya. Nah, hambatan listrik itu mempunyai satuan ohm dan disimbolkan dengan huruf R. Inilah hambatan listrik. Selanjutnya adalah daya listrik. Ketika kita berbicara daya listrik, maka pikiran kita akan menuju kepada peralatan kelistrikan rumah tangga. Salah satunya adalah lampu. Di dalam lampu pasti tertera tulisan titik-titik W. Kalau pada lampu ini tertulis 60 watt. Televisi akan tertulis 70 watt, 120 watt. Kemudian rice cooker, lemari es, hair dryer, dan sebagainya. Maka semuanya akan memiliki kapasitas W. W itu singkatan dari watt, satuan dari daya listrik. Nah, pernahkah kalian melihat alat-alat yang ada di rumah kita? Jika kita perhatikan, maka setiap peralatan listrik tersebut selalu mencantumkan spesifikasi alat tersebut. Misalnya pada lampu sebelah ini tadi tertulis 220/60W. Artinya jika lampu ini diberi tegangan listrik 220 volt, maka daya listrik yang dipakai oleh setrika atau lampu itu adalah 60 watt. Lalu apa toh daya listrik itu? Ya, daya listrik penjelasannya adalah ini. Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kerja. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satu satuan waktu. Daya listrik ini diberi simbol huruf P besar, singkatan dari power, dan diberi satuan watt. 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Ya, usaha per detik, energi per detik. Nah, di sini terkait dengan daya listrik. Berikutnya, jenis dan sumber listrik. Kita lihat di sini, ya. Terdapat 2 jenis listrik. Ada jenis listrik arus searah atau DC, direct current, dan di sini jenis arus listrik bolak-balik atau AC, alternating current. Maka di sini dalam grafik disimbolkan tegangan fungsi waktu. Maka di sini garis lurus ini arus listriknya, tegangannya pada arus listrik searah. Tetapi kalau arus bolak-balik di sini disimbolkan ada setengah siklus positif, ada setengah siklus negatif. Artinya ini bolak-balik setiap periodisasi aliran listriknya. Kita bahas yang pertama, arus listrik bolak-balik, disingkat dengan alternating current, AC. AC merupakan singkatan dari alternating current, artinya arus bolak-balik. Dalam ilmu kelistrikan, arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara periodik dalam waktu tertentu. Kita lihat grafik tegangan fungsi waktunya. Ya, dari negatif ke positif, ini adalah fungsi tegangan. Kalau horizontalnya, ini adalah fungsi waktu. Maka di sini, kalau bolak-balik aliran listriknya itu
setengah siklusnya positif, di setengah siklus lainnya adalah negatif, begitu seterusnya mengalir terus, maka listrik AC gelombangnya disebut dengan gelombang sinus atau gelombang sinusoid. Ini alternating current AC, harus bolak-balik, jadi tidak ada kutub positif kutub negatifnya. Nah, kita lihat untuk arus listrik AC, tegangan pada satu rangkaian arus arahnya berubah-ubah dengan ritme tertentu, sehingga arah dan besar arus listriknya juga selalu berubah-ubah. Pada arus listrik AC tidak dapat ditentukan kutub positif dan kutub negatifnya, meskipun listrik tersebut juga memiliki dua ujung penghantar. Hal ini disebabkan arus listrik AC akan mengalir bergantian di antara periode kedua ujungnya, yang kadang-kadang berada dalam posisi positif, di posisi waktu yang lain adalah negatif. Listrik yang berada di dalam rumah kita itu termasuk listrik AC karena dihasilkan oleh pembangkit listrik AC dari PLN. Contoh sekarang sumber listrik AC. Yang pertama adalah generator listrik. Nah, ini listrik yang dihasilkan akan berjenis AC. Yang kedua, dinamo sepeda. Ini ya, jadi dinamo sepeda jelas sekali pembangkit listrik atau generator itu tersusun atas dua bagian. Ada bagian yang bergerak dan ada bagian yang diam. Bagian yang bergerak itu disebut dengan rotor. Bagian yang diam disebut dengan stator. Jika keduanya terpenuhi dan bersifat kontinu, maka akan dihasilkanlah listrik AC. Berikutnya adalah jenis arus listrik searah atau DC, direct current. DC merupakan singkatan dari direct current, artinya arus listrik searah. Dalam ilmu kelistrikan, arus listrik searah adalah arus listrik yang mengalir dengan arah dan besar yang konstan atau tetap. Gambar tegang fungsi arusnya adalah seperti ini. Di sini selalu konstan, lurus, garis lurus berada pada siklus positif. Inilah gelombang listrik DC. Kemudian kita masuk pada arus listrik searah. Ini bekerja tegangan searah. Rangkaian arus listrik tertutup dengan arah yang selalu sama akan menghasilkan arus listrik yang arahnya juga sama, dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh sumber listrik DC. Ada elemen elektrokimia, elemen volta, akumulator, elemen kering, termoelemen, photoelectric cell, dan generator arus searah. Yang mudah dan dekat dengan kita apa? Contoh sumber arus listrik DC, yaitu ini. Ada batu baterai, ada akumulator. Ini yang dekat, sumber tegangan DC yang dekat dengan kita. Berikutnya kita akan belajar tentang sumber-sumber listrik. Listrik di rumah kita itu disupport dari berbagai sumber-sumber listrik di negara kita. Banyak pembangkit-pembangkit listrik yang ada di negara kita, karena negara kita penuh dengan sumber daya alam. Contoh-contoh sumber tegangan listrik, sumber-sumber listrik, yaitu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sekarang kita sudah punya di Paiton, Jawa Timur ya, itu sudah ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Ada PLTA Gajah Mungkur,
PLTA Karangkates, PLTA Jatiluhur, dan sebagainya. Kemudian juga kita sudah memiliki PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di Kamojang, Jawa Barat, dan sebagainya. Ini sumber-sumber listrik. Berikutnya masih pada sumber-sumber listrik adalah PLTANG, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga matahari. Ini adalah elemen fotoselnya, solar cell-nya. Lalu ada pembangkit listrik tenaga ombak laut. Nah, di sini ternyata ombak laut mampu sebagai tenaga penggerak dari generator yang tidak akan pernah habis. Kemudian bagaimana akhirnya listrik dari pembangkit itu sampai rumah kita? Perjalanannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah pembangkit listrik, baik PLTA, PLTU, PLT angin, PLTPB panas bumi. Nah, kemudian dari generator tadi dihasilkanlah listrik. Listriknya masih dalam posisi rendah, maka di sini masuklah ke gardu induk. Di gardu induk, listrik tersebut dinaikkan menggunakan trafo yang namanya trafo step up, trafo pembangkit, trafo penaik tegangan. Setelah dinaikkan, maka kemudian ini ditransmisikan melalui jaringan menara listrik, didistribusikan menuju ke daerah lain. Nah, setelah sampai pada daerah tertentu untuk digunakan, maka di sini diturunkan menuju ke gardu induk lagi. Tetapi di sini gardu induk isinya trafo penurun tegangan, trafo step down. Lalu setelah diturunkan, sampailah ke tiang listrik. Dari tiang listrik di sini masih ada 20 kV, 20 kV ataupun 5 kV, 5 kV. Maka di tiang ini dipakailah trafo penurun tegangan lagi, diturunkan untuk bisa digunakan di rumah menjadi 220 volt. Nah, setelah turun 220, ini baru bisa disalurkan ke rumah kita. Di rumah kita inilah kita menggunakan listrik dengan tegangan 220 volt, bisa dipakai untuk nonton TV, penerangan, dan sebagainya. Inilah perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Nah, kemudian skema proses pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti apa toh? Nah, di sini kalau kita lihat di Kamojang, Jawa Barat itu, ini ada pipa produksi. Di sini ada pipa injeksi, ya. Jadi pipa produksi panas bumi, pipa injeksi. Pembuat ini juga sama-sama mengambil dari panas bumi. Kemudian sampailah di sini di separator. Kemudian uapnya dipakai untuk menggerakkan turbin. Dari turbin kemudian dihasilkanlah listrik, lalu disalurkan melalui jaringan-jaringan seperti ini. Nah, ini tidak hanya dari uap air panas production well yang disebut dengan memproduksi, tapi juga disupport dari injection well juga ini. Nah, kita lihat skema kecilnya ini. Nah, di sini ada sumur produksi uap. Di sini ada sumur injeksinya. Nah, ini sumur produksi, ini sumur injeksi. Sama-sama untuk bisa mengambil panas bumi. Dari sini panas bumi ini kemudian dialirkanlah ke turbin. Turbin kemudian menghasilkan listrik, lalu melalui gardu induk
dan disalurkan ke jaringan-jaringan. Jika ini dari sumber produksi ini kurang, maka dibangkitkanlah dari sumber injeksi. Ini diproses, uapnya naik ke atas, kemudian mensupport ke turbin, dan kemudian disalurkan ke jaringan. Sama ya. Selanjutnya, skema proses pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini bendungan, waduk ya. Maka di sini ada dam. Kemudian di sini dibuatlah sebuah tempat untuk aliran mendapatkan kekuatan dorongan dari air menuju ke turbin ya. Di turbin ini ada kincir air. Di kincir air ada rotor dan stator. Maka ini adalah bagian dari turbin generator. Nah, penghasil listriknya. Dari sini kemudian dihasilkanlah listrik, lalu disalurkanlah ke menara listrik, kemudian masuk ke gardu induk, dinaik atau turunkan tegangannya, kemudian didistribusikan ke daerah lain. Nah, ini contoh dari dam ya, waduk yang dimanfaatkan tenaga dorong dari airnya untuk menggerakkan kincir pada turbin air. Selanjutnya adalah skema proses pembangkit listrik elemen basah. Ini ya, di sini ada elektrolit ya. Di dalam elektrolit terdapat muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kemudian ada di sini adalah elektroda ya, ada elektroda negatif, ada elektroda positif. Lalu dari keduanya dimasukkanlah ke dalam baterai. Lalu yang elektroda negatif melalui beban, dan ini bisa berlangsung terus-menerus. Skema proses pembangkit listrik alternatif. Sekarang ternyata sampah itu bisa dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Seperti apa ya? Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini truk pengangkut sampah. Sampah kemudian di sini diproses, panaskan, dan kemudian di sini terjadilah pengubahan dari sampah, kemudian dipanaskan dan sebagainya akan mendapatkan gas HCl maupun gas sulfur. Di sini menghasilkan uap. Nah, yang kita pakai adalah uap. Kemudian ada turbin, generator ya. Lalu di sini bisa menuju ke rumah-rumah gardu induk listrik, lalu disalurkanlah melalui jaringan-jaringan listrik. Ini yang proses langsung, ini yang proses tidak langsung. Nah, seperti itu anak-anak. Pada bagian pertama ini yang bisa Pak Guru sampaikan sedikit ini untuk bisa menjadi gambaran terkait dengan pembelajaran aspek rekayasa materi kelistrikan. Nah, nanti untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian mampu menangkap ilmu dari Pak Guru, nanti akan Pak Guru berikan tugas melalui link yang akan Pak Guru bagikan pada grup mapel. Baik, sampai di sini yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, sebelum diakhiri, mohon tolong untuk disentuh subscribe-nya. Kemudian, jempol ke atas bila suka, jempol ke bawah bila tidak suka, dan bagikan kepada yang lain. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada pertemuan berikutnya.